Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Tadi ada netizen tanya, kok judulnya begitu katanya. Ya, memang pilihannya cuma dua. Kalau enggak begitu ya begini. Tapi saya jawab, kenapa begitu? Jadi begini, kalau kita ngomong nur itu kebanyakan orang mengartikan cahaya. Itu nur. Orang mengartikannya cahaya. Tapi kalau kami di sini, nur itu artinya terang. Ya. Nah, ini seperti lampu nih, terang. Terang itu artinya terlihat. Kalau terlihat, berarti kan bentuk rupa wujudnya jelas. Tapi kalau di luar gelap. Tapi bukan karena ada cahaya, bukan. Ya terang gitu aja. Itu yang dimaksud dengan nur. Kemudian petunjuk. Nah, kenapa kalau kita tunjuk itu kan kata kerja. Tapi kalau petunjuk, berarti ada yang memberitahu. Artinya itu jamak. Kata kerja itu dulu mungkin waktu belajar subjek, predikat, objek. Nah, predikatnya tuh kata tunjuk. Tunjuk itu artinya mengarah kepada sesuatu. Jadi begitu petunjuk berarti ada yang mengarahkan ke sesuatu. Itu makanya petunjuk. Ada yang mengarahkan terhadap sesuatu itu. Kemudian kecerdasan. Kenapa kecerdasan? Kecerdasan ini begini maksudnya. Kecerdasan beda sama pinter loh ya. Pinter itu dia belajar. Mempelajari sesuatu, kemudian mengulanginya. Kalau tidak bisa, belajar lagi, diulangi lagi. Belajar lagi, diulangi lagi. Itu namanya pinter, karena mengulang-ulang dan belajar. Pinter akhirnya. Tapi kalau cerdas itu tidak bisa dipelajari. Misalnya kita melihat sesuatu nih ya. Ini yang pasnya bagaimana? Enaknya bagaimana? Sehingga antara sesuatu dengan sesuatu ini jadi matching. Nah, itu butuh kecepatan, butuh ketepatan. Makanya cerdas. Cerdas itu di samping cepat, ya harus tepat. Itu namanya cerdas. Itu netizen ya. Tapi ini sharing loh ya. Kami memaknainya seperti itu. Nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi Allah itu terang. Terang itu terlihat. Jelas gitu loh maksudnya. Kemudian petunjuk. Berarti Allah itu memberikan petunjuk yang sangat jelas. Tapi hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang punya kecerdasan. Nah, caranya cerdas itu harus berpikir. Tuh. Berpikir itu artinya ya pakai akal. Tidak cuma dikasih tahu tok, dikasih tahu tok, dikasih tahu tok. Itu ya burung beo namanya. Tapi kalau cerdas tuh dia bisa memikirkan, oh ini nanti begini bakalan begini. Oh, ini kalau ke sini ke situ. Oh, itu kalau ke situ berarti nanti akan ke sini. Ya. Karena hukum itu cuma dua aja. Aturan. Nggak baik, buruk. Nggak di atas, ya di bawah. Nggak di kiri, ya di kanan. Berlawanan maksudnya. Jadi mudah aja. Ya. Jadi kalau ada yang lebih dari dua, berarti bukan sebab akibat. Karena sebab akibat itu hanya munculkan dua. Kalau nggak baik, buruk. Kalau nggak salah, benar.
ya pemirsa ya. Oke, Kang Teddy-nya sudah siap, tapi ini masih di balik layar dulu. Boleh kita relax sebentar sambil ngobrol santai. Balik layar. Jadi di balik layar tuh ya persiapan. Rata-rata sing komentar itu kan ternyata yang komentar yang ngomong itu dia nggak berani di itu di komen interaktif itu belum berani, karena setelah tak telaah, tak lihat, subscribe-nya sudah banyak, ada perkembangan analistik yang mengarah ke grafik baik. Terus dari video 50 kalau tidak salah ya. Dari 50 video dan short. Dan itu sudah video sama short ya. 50 itu. Tapi termasuk yang miliknya sampai ini di bawah api itu. Kan ada yang api, yang panas. Itu cuma 2 tok. Itu cuma 2. Cuman buat ngawali aja ngisi channel. Ternyata setelah saya lihat, termasuk ini tadi yang saya kirimi ke mertua, ke salah satu adik ipar, ternyata banyak orang yang masih kesulitan. Apa maksudnya omong ini gitu, kadang-kadang tak lihat. Padahal bagi saya sebetulnya tidak sulit, karena kita jarang mulai, maaf ya, nyun sewu, memang Mas Kaji sendiri usia segini, beliau itu bahkan secara pendidikan formal S1, strata 1, strategi teknik 1. Singkatannya sebetulnya itu S1 itu. Strata itu sebenarnya strategi teknik. Dia sudah tataran di kemahasiswaan. Namanya mahasiswa ngeri dah. Wong mahadewa berarti mahane dewa. Mahasiswa, mahane siswa, puncak-puncaknya siswa beliau. Bahkan dulu kuliah juga pintar. Tapi setelah kita ngomong pelan-pelan dari hati ke hati, aku baru dengar ini ajaran keagamaan koyo awakmu iki Mbak nganu Ted. Karena selama ini yang saya lihat mulai saya TK sampai pendidikan formal keagamaan, terus saya ke sana mencari guru, ke sana mencari guru, ke sana mencari guru. Ya lingkup hal itu aja lah, ndak jauh. Padahal sesungguhnya saya kemarin kan pernah menyinggung di salah satu obrolan atau pas ada di podcast itu juga ada, bahwa kita sebetulnya kalau makan kacang itu kacangnya, kulitnya yang harus dibuang. Masa kalah sama kera? Kera aja makan kan kacangnya, bukan kulitnya. Lah itulah bedanya. Tingkat kesulitan ketauhidan itu karena kamu mengambil esensi, intisari, substansi yang ada itu. Jadi immaterial, energinya itu yang harus kamu pecahkan, yang kamu ambil, sehingga nilai kemanfaatan itu pasti di energi sebetulnya. Materialnya itu rata-rata jadi residu lah, apapun bentuknya. Karena kamu makan nyun sewu ya, nanti yang kamu ambil itu ternyata saripati, atau yang kamu ambil itu ternyata nutrisinya itu. Dan nutrisi itu maaf sekali. Ini pembelajaran, kita menggunakan logika kita, daya kita untuk berpikir itu. Nutrisi itu ternyata tidak nampak di permukaan, tidak nampak di wujud yang bisa kamu lihat. Toh bisa kamu lihat kandungannya, itu harus melibatkan alat bantu endoskopi atau mikroskop atau nanti dengan bahan lain untuk menunjang, menimbulkan bahan yang ada kandungan di dalamnya itu. Itulah tingkat kesulitannya jiwa. Itu. Lah itu kurang disadari. Karena mengapa? Kamu mulai kecil dari tingkat kependidikan secara formal, agama ya itu aja yang dibahas. Tidak ada dia yang menyentuh sampai ke dalamnya itu. Itulah. Lah itu gimana ya? Saya itu kadang sampai bingung. Padahal bagi saya itu sebenarnya tidak sulit. Cuma memang saya juga sudah, artinya gini. Saya ngaji itu memang ternyata saya setelah usia saya 55 tahun ini tak rasakan. Ternyata ngaji saya itu juga lama. 23 tahun ada. Khusus yang untuk Al-Quran ya.
mendalami isi sampai menyelam ke dalamnya. Istilahnya makanya kamu harus diving, menyelam ke dalamnya. Karena kalau sekedar kamu lihat tulisannya yang tertulis lafadznya, itu tidak segaris lurus dengan isinya. Oh ya. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi gini, yang kami bahas ini adalah contoh sederhana ya pemirsa. Ketika saya ambil sebatang rokok dan belum dinyalakan, ini tidak ada apa-apanya. Artinya, ya ini sebatang rokok. Tapi ketika di jos, kemudian dihisap, kok keluar asap. Berarti di dalam sini ada energi yang tersimpan atau kandungan yang tersimpan. Namanya energi potensial kalau belum keluar. Setelah dikeluarkan jadi asap karena ada sedotan, ada udara, ada api dengan bahan-bahan rokok. Akhirnya jadi kenikmatan. Nikmatnya itu ada asapnya, ada rasanya. Nah, begitu juga yang dicontohkan kemarin. Bayem. Dari 3 ikat, kalau di sayur, 2 ikat setengah yang terbuang. Tinggal setengah ikat. Setengah ikat. Nah, setengah ikat itu yang terbaik yang dipilih oleh ibu di rumah. Nah, dari yang terbaik itu, di dalam bayam tadi, setelah dikasih air, dikasih bumbu, jadilah sayur bayam. Nah, ketika dimakan, jadilah energi. Yang itu bakal jadi darah. Darah itu mengalir metabolisme tubuh, sehingga menghidupkan pikir, otak. Tentunya dengan tadi dihirup udara dan sebagainya. Energi inilah yang disebut sesuatu. Sesuatu ini tidak hidup kalau tidak dihidupkan. Nah, dihidupkannya lewat apa? Nih, oksigen. Akhirnya ada energi bergerak dan sebagainya. Itu manusia. Manusia yang dikasih nur, petunjuk, dan kecerdasan akan kita bahas. Ini cuman prolognya. Oke ya, di balik layar.